Haleluya. Halo Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kita semua dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Markus 10 ayat 17 sampai 22 saya bacakan. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu ia menjadi kecewa. Lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ada seorang muda yang datang kepada Yesus lalu bertanya, "Apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Dan yang menarik dari jawaban Tuhan Yesus adalah Tuhan Yesus menjawab melalui 10 hukum dan memulainya dari hukum yang kelima. Mulainya dari hormatilah ayahmu dan ibumu sampai ke jangan mengingini harta sesamamu. Di sini digunakan kata jangan mengurangi hak orang. Tuhan Yesus tidak menyebut hukum yang pertama sampai hukum yang keempat. Tentang jangan ada Allah lain di hadapanku, jangan membuat patung dan menyembahnya, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, dan hormatilah hari Sabat. Itu tidak Tuhan Yesus sebut. Kenapa? Karena rupa-rupanya Tuhan Yesus tahu anak muda ini mempunyai isu tentang hal itu. Anak muda ini menaruh harta kekayaan lebih tinggi daripada Allah. Maka dari itu ketika Tuhan Yesus katakan di ayat 21, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, lalu ikutlah aku," singkatnya. Dan hal itu membuat orang muda ini sedih. Ketika diperhadapkan pada pilihan, ikut Tuhan Yesus atau punya harta banyak ya. Nah, orang muda ini kecewa dan sedih. Lalu dia meninggalkan Tuhan Yesus. Dia memilih untuk menyimpan hartanya dan tidak lagi mengikut Yesus. Kalau kita menarik ini ke masa kita sekarang, tentunya di dunia kita sekarang ini ada banyak hal yang membuat kita harus memilih. Ikut Tuhan Yesus, melakukan firman Tuhan, atau mendapatkan harta melalui pekerjaan kita, atau mendapatkan pujian dari kolega kita, atau mendapatkan pujian dari keluarga kita, mendapatkan pengakuan dari siapapun yang kita mau dapat pengakuan. Apabila kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan itu, menjadi dilema tersendiri buat kita. Melakukan firman Tuhan atau dipuji-puji ya. Kita dianggap penting sama orang banyak. Kita dipandang hebat, dia orang kaya, dia orang yang baik, dia orang yang begini, dia orang yang begitu. Ini pilihan yang sulit buat kita. Tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan, mari kita renungkan bagaimana posisi Allah di dalam hidup kita. Kalau Tuhan bilang, apakah engkau rela tidak dipuji, tidak diakui? Apakah engkau rela kehilangan hartamu tetapi tetap mengikut aku? Apabila hal itu ditanyakan kepada kita, apa jawab kita? Tentunya jawab ini kita masing-masing. Ini jawaban kita kepada Tuhan yang perlu kita jawab suatu hari nanti. Untuk itu Bapak, Ibu, Saudara-saudari, firman Tuhan hari ini mari kita ingat. Mari kita renungkan dan jadikan satu prinsip di hidup kita. Kalau saat itu tiba, ketika Tuhan Yesus katakan, pilih ikut aku atau memegang segala sesuatu yang kau anggap penting, kita sudah tahu jawabannya bahwa Tuhan, tentu aku memilih untuk ikut engkau. Jawaban yang prinsip yang sudah tertanam dalam hati kita. Tuhan tolong kita semua. Mari kita berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan, biar kami memiliki prinsip bahwa
kami ikut Engkau, titik. Kami tidak ingin yang lainnya. Terima kasih Tuhan, dan saat ini Tuhan, apa yang sudah ditaburkan ini biar tertanam, berakar, bertumbuh dalam hidup kami. Firman-Mu hidup dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi umat-umat-Mu, jemaat-jemaat-Mu. Segala kegiatan kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Pekerjaan kami, usaha kami serahkan kepadamu. Tuhan beri hikmat dalam mengerjakannya. Bagi umat-umat-Mu yang belajar, yang kuliah, Tuhan juga beri hikmat, Tuhan beri pengertian. Yang sedang ulangan, Tuhan juga beri hikmat. Tuhan ingatkan segala yang sudah dipelajari supaya dapat nilai yang baik. Tuhan jaga lindungi dalam menjalankan setiap aktivitas kami. Kami serahkan hidup kami padamu Tuhan. Nama-Mu saja dipuja-puji, dibesarkan, dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin.